Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Anggreni Harahap. Di sini saya akan memaparkan konsep membaca. Pengertian membaca. Membaca merupakan suatu proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. Hal ini didukung oleh beberapa definisi menurut para ahli, yaitu menurut Hodgson dalam Tarigan tahun 1985 halaman 7 mengemukakan bahwa membaca ialah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Menurut Debdikbud tahun 1985 halaman 11 menuliskan bahwa membaca ialah proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bacaan itu dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Menurut Anderson dalam Tarigan tahun 1985 halaman 7 berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tertulis. Menurut Rivers dan Temperley tahun 1978 ada 5 tujuan utama dalam membaca, yaitu 1. Memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik. Yang kedua, memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami surat-surat bisnis. Yang keempat, mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Yang kelima, mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Tahap-tahap membaca. Tahap 1, membaca bahan yang telah dipelajari, mengucapkannya dengan baik atau bahan yang mungkin telah diingat. Bahan-bahan tersebut mungkin berupa percakapan, nyanyian, serangkaian kalimat tindakan maupun cerita sederhana. Tahap 2, menyusun kata-kata serta struktur dari bahasa asing yang telah diketahui menjadi bahan dialog atau paragraf yang beraneka ragam. Pada tahap ini, perlu dibimbing dalam membaca bahan yang baru disusun. Tahap 3, membaca bahan yang berisi sejumlah kata dan struktur yang masih asing atau belum biasa. Beberapa percobaan informal telah menunjukkan bahwa pembaca mengalami sedikit kesulitan, bahkan tidak mengalami kesulitan sama sekali menghadapi sebuah kata baru yang diselipkan di antara 30 kata biasa. Tahap 4 dan tahap 5. Tahap 4, pada tahap ini, beberapa spesialis dalam bidang membaca menganjurkan penggunaan teks-teks sastra yang telah disederhanakan atau majalah-majalah sebagai bahan bacaan. Tahap 5, pada tahap ini, seluruh dunia buku terbuka dalam pengertian bahan bacaan tidak dibatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemahaman membaca. Menurut Tarigan tahun 1978 dalam Humanika, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap proses pemahaman membaca, yaitu 1. Faktor kognitif. Faktor ini sangat berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan membaca yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan tingkat kecerdasan atau kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua, faktor afektif. Faktor kedua berkaitan dengan kondisi emosional, sikap, dan situasi. Yang ketiga, faktor teks bacaan. Faktor ketiga berkaitan dengan tingkat kesukaran dan keterbacaan suatu bacaan yang dipengaruhi oleh pilihan kata, struktur, isi bacaan, dan penggunaan bahasanya. Yang keempat, faktor penguasaan bahasa. Selanjutnya, faktor terakhir berkaitan dengan tingkat kemampuan berbahasa yang berkaitan dengan penguasaan perbendaharaan kata, struktur, dan unsur-unsur kewacanaan.
Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.